Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada program belajar bahasa Arab dan saya ucapkan terima kasih kepada yang masih istiqomah untuk terus belajar ya. Nah, dan insya Allah kita akan bahas kitabnya ini sampai selesai ya. Jadi saya berharap kepada antum dan antuna yang sudah istiqomah dan tetap lanjut untuk terus ya meningkatkan semangat belajar ya, kepada bahwasanya ini adalah demi menunaikan ya kewajiban setiap muslim ya. Dengan bahasa Arab itu nanti akan dimudahkan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ya, akan dimudahkan di dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian juga akan dimudahkan dalam memahami kitab-kitab para ulama ya, membacanya bisa dengan lebih baik begitu kan. Nah, dan kita tahu juga bahwasanya bisa bahasa Arab itu juga merupakan poin penting karena bisa menjadikan seseorang itu lebih khusyuk ya ketika ibadah itu, yaitu bertambah khusyukannya ketika seorang sudah bisa bahasa Arab itu bisa bertambah kekhusyukannya ya, karena memahami setiap bacaan sholat ya, memahami apa yang dibaca, kemudian tahu maknanya, apalagi kalau tahu tafsirnya misalnya ya, paham maksud dari setiap gerakan sholat itu, paham dari setiap bacaan yang dibaca. Kemudian misal imamnya baca surat, kemudian kita paham ya, imam itu membaca surat ya, kemudian artinya itu tentang apa gitu kan, kita paham, maka itu kita akan lebih terasa ya, tergetar hatinya. Meskipun yang dibaca itu hanya surat-surat pendek misalnya, dari surat yang biasanya kita hafal ya, juz amma misalnya, itu banyak sekali ya faidah-faidah ya dari surat tersebut yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kalau tidak salah ya, itu kita sudah selesai di jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim ya. Kemarin kita sudah mengerjakan latihan ini ya, yang tadinya jamak mudzakkar salim jadi apa? Jadi mufrad ya. Tadinya jamak mudzakkar salim jadi mufrad. Nah, sekarang kita lanjut ke jamak muannats salim ya, jamak muannats salim. Sudah belum ini? Saya sendiri lupa loh. Sudah belum ini? Gimana? Ukhti Hafsah, gimana? Ini sudah belum ini? Sudah, Ustadz. Sudah kan ternyata. Jamak taksir sudah belum? Nah, belum, Ustadz. Belum. Baik. Kita masuk yang kelima. Ya, yang kelima ini jamak taksir. Kemarin taksir artinya apa? Terpotong atau berubah total. Ya, terpotong atau berubah total. Baik, contohnya gimana? Nah, ini kebetulan dikasih contoh sama bukunya, sama kitabnya, ada kata, bentar ini gambar saya kata sama. Ada kata waladun. Ada kata apa? Waladun. Waladun itu artinya anak laki-laki gitu ya. Ada anak laki-laki. Nah, atau anak ya, tapi lebih kepada anak laki-laki. Ya. Nah, ini satu anak ya. Kalau waladun ini satu anak. Kalau auladun itu anak-anak. Nah, anak-anak. Ini banyak ya. Nanti banyak. Nah, auladun jadi anak-anak dan ini banyak. Nah, kita lihat dari yang tadinya waladun. Ini sambil meroja kembali perubahannya ya, meskipun di pertemuan kelima kalau tidak salah itu sudah kita bahas ya, tapi kita sambil meroja lagi. Di sini ada kata waladun, wawu, lam, dal ya, wawu, lam, dal ya. Kemudian ketika dia jadi jamak ya, ini kan tunggal ya, satu. Nah, ini kan banyak ya, ini kan banyak, tiga lebih gitu kan. Nah, ketika dia berubah jadi jamak, urutannya berubah, bukan hanya urutan, hurufnya bertambah
gitu ya. Waladun jadi auladun ya. Sebelum wawu tidak ada huruf di sini ada alif ya. Di sini ada apa? Ada alif. Ini ada alif. Kemudian setelah lam harusnya langsung dal, di sini ketambahan alif ya. Ketambahan alif. Nah, ketambahan 2 huruf, susunannya berubah, bunyinya juga berubah jauh. Tadinya waladun jadi auladun. Berubah jauh. Ya, makanya dia disebut sebagai jamak taksir ya. Berubah total dari bentuk mufradnya. Kemudian ada baitun. Baitun ini artinya rumah. Ya, ini kok merah lagi. Nah, biru dulu ya. Merah ini nanti untuk satu yang menonjol. Baitun. Baitun ini artinya rumah. Ya. House ya dalam bahasa Inggris ya. Rumah. Rumah. Nah, kemudian ketika berubah menjadi jamak, ya, maka dia berubah menjadi buyutun. Nah, buyutun. Susunannya berubah. Ba, ya, ta jadi ba, ya, wau, ta. Nah, kalau yang di sini ketambahan apa? Huruf wau. Ya. Kalau di sini ketambahan hamzah sama alif, ya dari kata mufradnya ini. Sementara yang di sini ya dari baitun ke buyutun, ya rumah ke rumah-rumah. Ya, buyutun berarti artinya rumah-rumah banyak. Gitu kan? Itu di tengahnya ditambah wau. Kemudian harokatnya bukan lagi ba tapi buyutun. Pokoknya berubah total, tidak seperti asalnya. Begitu juga yang tadinya rojulun, ya. Ini rojulun itu artinya laki-laki, gitu ya, seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, rojulun, gitu ya, seorang laki-laki. Nah, ketika berubah menjadi jamak, ya, tadinya dia mufrad ke jamak, berubahnya total, ya. Tadinya rojulun jadi rijalun. Tadinya fathah, roknya di sini berubah jadi kasroh. Rijalun. Kemudian setelah jim harusnya langsung lam, di sini tambah alif, ya, rijalun. Artinya berubahnya total. Terus bunyinya beda, kemudian ada penambahan huruf, ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kita bisa hafal, ya? Kita bisa apa? Tahu kalau ini jamak taksir, gitu ya. Maka caranya adalah dihafal. Caranya dihafal, ya. Tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Kenapa? Karena bentuk jamaknya ini beda-beda. Jamaknya beda-beda. Bisa dilihat di sini waladun jadi auladun. Ya. Baitun jadi buyutun. Ya, bukan abiyatun ya. Seperti ini tidak, tapi jadi buyutun. Ya, beda lagi. Rojulun ya, bukan jadi arjalun bukan ya, tapi jadi apa? Rijalun. Ya, oleh karenanya apa? Oleh karenanya maka ini harus dihafal. Ya, harus dihafal, tidak ada rumusnya tapi harus dihafal mandiri. Waladun jadi auladun. Baitun jadi buyutun. Rojulun jadi rijalun. Nah, nanti lama-lama hafal sendiri. Kalau masih pertama biasanya agak berat ya, tapi kalau sudah sering ketemu lama-lama hafal sendiri. Dan baik, sampai di sini apakah jelas atau ada pertanyaan? Ustadz, suaranya bisa digedein lagi nggak? Lah, suara saya kecil dari tadi. Iya, Ustadz. Yang lain gimana? Kedengeran nggak dari tadi saya ngomong? Waduh, saya ngomong panjang lagi. Kedengeran, Ustaz. Kedengeran sih. Kedengeran ya? Kedengeran. Alhamdulillah. Nah, masa kurang ini mic-nya udah nempel di mulut, di depan mulut loh. Masa masih kurang jelas? Sekarang gimana? Mas, sudah gede belum suaranya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ukti Yuliati, jelas nggak tadi penjelasannya? Jelas, Ustaz, insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ini sudah kita hapus, nggak apa-apa? Halo? Ya, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Baik. Sudah kita hapus ya? Baik, kita hapus semuanya ya. Nah,
Kemudian ya kita lanjutkan. Nah, di sini ada, wah ini ada juga lagi nih contoh. Ternyata di bawahnya ada lagi. Ya. Di sini ada contoh lagi dari kata yang lain. Ya, contohnya dari kata daftarun jadi dafatirun. Daftarun ini artinya buku, ya, buku catatan. Bisa ditulis di modulnya masing-masing yang punya. Ya ini ditulis ya. Biar apa? Biar nambah kosakata. Nah, buku catatan. Kemudian ada lagi Rasulun. Rasul ini maksudnya utusan. Nah, utusan. Kadang dalam kitab-kitab tarikh, begitu kitab sejarah, sirah ya, itu mengutus Rasul ya, mengutus Rasul ke kaum ini. Maksudnya Rasul itu utusan, mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kabar ya. Nah, nah Rasul itu utusan-utusan ya. Masjid ya, masjid jelas lah ya. Masjid berarti masjid. Nah, di sini lihat bentuk jamaknya. Saya akan berikan tanda ya di sini tadinya daftarun jadi dafatirun. Perubahannya ada di huruf fa ya. Ada di huruf fa ya di sini dafatirun. Dafatirun ya. Kemudian ada rasulun jadi rusulun. Wawunya hilang. Di sini wawunya hilang ya. Wawu huruf wawu yang tadinya ada di sini hilang. Masjidun jadi masajidun. Ada penambahan alif di sini. Nah, kita lihat ya, di sini ada kaidah yang diberikan oleh penulis ya, Ustadz Aceng ya, Aceng Zakaria, bahwasanya dia mengatakan wa yu'rafu dzalika biruju' ilal qawamis wa kasratil ittila' wal qira'ah. Nah kan? Ya. Dan bentuk jamak taksir ini diketahui dengan apa? Dengan melihat ke kamus, kembali ke kamus. Artinya tidak ada rumusnya untuk menghafal itu nggak ada. Untuk mengetahui kaidah-kaidahnya itu gimana nggak ada. Kita harus sering baca, sering dihafalkan, nanti lama-lama hafal sendiri. Sering ketemu nanti hafal sendiri. Seperti itu. Maka suratul itila dan memperbanyak mentelaah. Ya, banyak pelatah, mentelaah, banyak belajar, wal qiraah dan banyak membaca. Kalau kita banyak baca, nanti insya Allah apa namanya mudah untuk tahu. Oh ini bentuk jamak taksir. Ya, ini bentuk jamak taksir seperti itu. Ya, kalau rumusnya tidak ada, beda sama jamu dzakar salim kan. Rumusnya ditambah apa? Wawu sama nun atau ditambah ya sama nun. Kalau jamu annas salim ditambah alif sama tak maftuhah. Yang tadinya tak marbutoh jadi tak maftuhah, terus sebelumnya ditambah alif. Nah, kalau yang taksir ini tidak ada rumusnya karena berbeda-beda setiap kata. Ya, oleh karenanya untuk bisa mengetahui maka kita harus kembali ke kamus, ya, kembali ke kamus dan memperbanyak bacaan kita. Nanti lama-lama hafal sendiri insya Allah. Baik, kemudian ya, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh yang lainnya dari apa namanya jamak taksir ya. Dari jamak taksir ada bentuk contoh-contoh yang lainnya roksun. Nah, roksun ini artinya ketua ya. Nah, saya nulis di atas saja. Roksun ini artinya ketua ya. Ketua atau kepala ya, atau kepala. Ditulis ya di bukunya masing-masing ditulis. Biar ini. Kalau jamaknya ru'usun artinya kepala-kepala ya kan atau ketua-ketua. Rijlun ini artinya kaki ya. Kaki. Nah, ini ditulis, semuanya ditulis. Ainun. Nah, ainun ini banyak ya. Ya, bisa kita pakai yang paling masyhur. Ainun itu artinya mata gitu ya. Mata ya. Tapi bisa juga diartikan sumber air ya. Tapi sementara kita artikan dulu mata. Batnun. Batnun ini artinya perut ya. Perut. Kemudian kitabun ini artinya buku ya. Buku. Kemudian asadun. Asadun ini artinya singa.
ya. Singa. Kemudian yaumun ini artinya hari, ya. Yaumun artinya hari. Syahrun artinya bulan. Kemudian wajhun artinya wajah, ya. Nah, wajah. Baik, ditulis dulu. Sudah atau belum? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Sudah semua? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, saya hapus ya kalau sudah ya. Selanjutnya, nah, khulasatu aqsamil isim. Nah, ini ada ringkasannya di tabelnya, ya. Ada ringkasannya. Ada kalau mufrad bagaimana, kalau musanna bagaimana, kalau jamak bagaimana. Ya, contoh di sini ada kata kafirun. Kalau musanna atau ganda jadinya kafironi atau kafiroini. Ini sudah kita bahas kemarin bedanya apa yang kafironi sama kafiroini. Kalau kafironi sebagai subjek, kalau kafiroini sebagai objek. Ya, sebagai objek, ya. Kafironi sebagai pelaku, kafiroini sebagai yang terkena pelaku, ya, yang terkena tingkah laku. Nah, kafiruna ini bentuk jamaknya kafiruna, ya, sama kafirina ini juga sama. Kafiruna sebagai subjek, kafirina sebagai objek. Nah, itu juga ada munafik, ya, munafiqoni, munafiqoini. Kalau misal jamak munafiquna, munafiqina. Ya. Kalau jamak muannas salim bagaimana? Sama. Sholihatun jadi sholihatani, sholihataini, sholihatun. Nah, ini sudah kemarin. Kemudian sobirotun, sobirotani, sobirotaini, sobirotun. Ya. Sobiroh ini artinya apa? Orang yang sabar, ya, atau perempuan yang sabar, ya. Sobiroh, ya, mungkin ada yang anaknya diberi nama Sobiroh, ya, perempuan yang sabar, ya, yang sabar. Nah, perempuan yang sabar, Sobiroh. Kalau solihah berarti yang soleh. Daftarun, ini tadi sudah artinya buku catatan. Daftarun, daftaroni, daftaroini, dafatiru. Ya, jadi dafatiru. Nah, ketika dijamak jadinya taksir, ya. Jadinya taksir. Waladun jadi waladani, waladaini jadi auladun. Jadi auladun. Nah, di sini kita melihat, ya, kita sepakat bahwasanya bentuk musanna itu semuanya sama. Bentuk musanna semuanya sama, ya. Baik yang kalau mufradnya itu yang mufradnya itu gimana tadi saya mau bilang tuh. Kita lihat di sini bahwasanya bentuknya untuk yang musanna itu sama. Ya, yang berbeda hanya bentuk jamaknya. Ya, kalau musannanya sama, kalau jamaknya yang beda-beda, gitu kan? Kalau musannanya sama, ani semua, atau aini semua, gitu kan? Tapi kalau jamak, nah itu beda-beda. Ada yang jadi una, ada yang jadi ina, ada yang jadi atun, ya. Ada juga yang jadi jamak taksir. Ya, ada yang jadi apa? Maka, ya, di sini kita tarik kesimpulan, ya, mudah untuk membuat musanna, ya. Kemudian untuk yang jamak ini juga mudah, yang jamak taksir, yang jamak mudzakkar salim dan muannas salim, hanya yang jamak taksir saja yang kita harus hafalkan, ya. Hanya jamak taksir saja yang kita harus hafalkan dan melihat ke kamus, ya. Kalau misalnya itu tidak melihat ke kamus pun insya Allah bisa. Ya, sekali lagi, bagaimana kita mengetahui isim ini dijamakkan ketika dijamakkan menjadi jamak taksir, ya, maka kita melihatnya ke kamus, ya. Melihatnya ke kamus atau kita sering-sering membaca, maka nanti kita akan paham seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini, ya,
kita mungkin beberapa ada yang belum tahu ya. Saya berikan tanda sedikit untuk latihan yang ini. Ya. Kamera saya mati terus ya. USB-nya kayaknya error ini. Baik, di sini ya saya berikan tanda. Ini perintahnya Pak. Ij'al jam'an munasiban minal kalimat alatiyah. Jadikanlah jamak yang sesuai untuk kata-kata berikut ini. Nah, jadikan jamak yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Ya. Saya akan berikan tanda di sini ada beberapa yang dijadikan jamak taksir. Ya. Contohnya ini ya, yang saya kasih garis merah berarti dia ketika dijamakkan menjadi jamak taksir, yang artinya itu tidak bisa diketahui dari rumus gitu ya. Ini jamak taksir ya, ma'adun, babun gitu kan. Kemudian ada kursi, kolamun gitu kan. Kemudian ada nahrun, nabiyun, kemudian nurun ya, nurun. Nah, hanya itu ya. Sisanya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Nah, saya akan bertanya kepada antum dan antuna semua, kata-kata yang tidak di garis merah ya. Yang di garis merah ini jamak taksir, artinya harus mencari di kamus ya, mencari di kamus. Nah, nanti bisa dicari setelah pelajaran selesai ya. Tapi yang kita pahamkan di sini pertama adalah jamak mudzakkar salimnya dulu, kemudian jamak muannas salim. Baik, untuk kata yang pertama muhsinatun. Muhsinatun itu isim muannas mufrad ya, tunggal. Berarti kalau jamak muannasnya bagaimana? Dari kata muhsinatun. Tafadhal ukhti ukhti Yuliati, silahkan. Muhsinatun jamaknya bagaimana? Nggak ada. Ustaz. Ya, halo. Ya, Ustaz. Tidur jangan-jangan ini. Nyaris. Nyaris ya, waduh, nah ini. Saking merdunya ini saya ngajar ini. Muhsinatun gimana? Jamaknya apa ini muhsinatun? Muhsinatun itu mufrad ya. Jamaknya Dia jamak muannas salim. Ya, berarti taknya yang tertutup itu dibuka, kemudian sebelumnya ditambahkan alif. Gimana jadinya? Ntar kok belum loading. Nih, baru hampir ketiduran terus langsung ditanya ya. Jadinya belum konsentrasinya belum. Taruh Gimana? muhsinatun jadi Pas jamak muhsinatun gimana? kan mufrad ya, jadi muannas salim ya Ustaz ya. Jadi ditambah tak yang terbuka sama nun yang Hah? dikasrohin. Bukan nun loh, nggak ada nunnya. Tak yang terbuka sama Alif sebelum tak. oh iya sama alif. Setelah tak alifnya ya tadi. Sebelum tak. Alifnya sebelum tak. Sebelum tak ya. Jadinya gimana? Jadi muhsinatun. Tapi panjang. Tapi panjang. Jadinya gimana? Muhsinatun. Muhsinatun. Ya. Muhsinatun. Nah, betul. Ya, betul. Baik. Satu lagi coba. Nasirun. Nah, nasirun ini dia jamak, dijadikan jamak gimana? Nasirun ini jamak mudzakkar salim. Jadi gimana? Jadikan jamak mudzakkar salim. Jadi nasirotun. Nah, mudzakkar, Bu. Muzakkar tambah apa sih tadi? Tambah wawu sama nun. Oh, nasirotun. Salah. Nah, nasiruna. Ya. Nasiruna. Nasiruna. Baik ya. Kadang kalau belajar malam itu memang kadang ngantuk ya.
Nggak apa-apa ya. Baik. Jazakallah Afwan. khairan. Iya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ke Ukhti Eni. Coba Ukhti Eni. Halo, hadir bersama kita. Hadirah. Nah, alhamdulillah. Baik, ada kata, ini ada dua. Ya, yang dua. Ini hampir sama ya. So'imun sama so'imatun. So'imun itu laki-laki berarti. Kalau so'imatun berarti perempuan. Bagaimana jamaknya kalau so'imun? Shaimuna, shaimatun. So'imuna, ya, yang so'imun jadinya so'imuna, yang so'imatun jadinya so'imatun. Yang ini mudzakkar, so'imun ini mudzakkar, yang so'imatun ini muannas ya. Yang ini mudzakkar salim, ya, ini mudzakkar salim, yang ini muannas salim ya. Malah nggak jelas ya di coretnya. Baik. Nah, kemudian ya, selanjutnya ada kata mujtahidun sama mujtahidatun. Afadhal akhi Muhammad Fadli. Hadir? Ya, Ustaz. Nah, Mujtahiduna, mujtahidatun. Mujtahiduna, mujtahidatun. Begitu. Gitu. Nah, mumtaz, sahih. Mujtahiduna, mujtahidatun. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fasikun. Tafadhal ukhti Hafsah. Bagaimana? Tidur. Baik. Seperti kalau malam tuh, aduh, banyak ngantuk ya. Ya Ustadz. Gimana? Gimana kabarnya? Masih, nah, masih bisa konsentrasi bersama kita atau sudah sangat lelah sekali hari ini? Lagi nulis Ustadz ketinggalan. Oh baik. Nah, gimana nih kalau misal jamak apa namanya? Jamaknya dari kata fasikun. Fasikuna. Fasikuna. Nah, sahih. Fasikuna. Nah, baik. Kemudian sodiqotun, coba satu lagi. Sodiqotun, jadinya gimana? Sodiqotuna. Sodiqotuna. Bukan seperti itu ya. Kalau jamak muannas, ya. Kalau jamak muannas salim gimana kemarin? Ayo, gimana? Itu iya sama nun ya. Bukan ya. Kalau jamak muannas salim, Tanya terbuka. tanya terbuka. Terus sebelum huruf ta ditambahkan apa? Alif. Alif. Jadinya gimana? Sodiqotun. Mumtaz. Alhamdulillah. Satu lagi coba yang musyrikatun. Jadinya gimana? Musrikatun. Mumtaz. Alhamdulillah. Baik, kemudian selanjutnya Ukhti Dewi masih bersama kita. Faizuna ya Ton. Masya Allah. Langsung jawab nam. Faizuna sahih. Terus yang jannatun. Jadi gimana? Jannatun. Jannatun. Das. Jannatun. Das. Alhamdulillah. Baik. Kemudian ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mu'annas jamak mudzakkar salim sama jamak mu'annas salim. Ada pertanyaan? Atau tidak? Jelas? Halo? Wah ini tidur semua ini jangan-jangan nih. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita di tadribat yang ini, di latihan ini kita masih ada kata-kata yang di garis merah sama saya. Maq'adun, babun, ya kan? Kursiyun, qalamun.
nahrun, nabiyun, nurun. Nah, ini jadi PR. Ini jadi PR, cari di kamus. Jamaknya apa? Cari di kamus, jamaknya apa? Setelah itu ditulis di buku tulis, setelah itu difoto, kirimkan ke saya. Ya, ditulis babun, terus nanti bentuk jamaknya apa gitu kan. Ini di screenshot dulu ya. Screenshot dulu. Atau di screenshot dulu ya, atau di bukunya di garis merah nggak apa-apa. Ya, kalau ada pulpen merah di bukunya di garis merah ya. Jadi misal saya nulis di sini ya. Ini babun. Nah, seperti ini nanti cara jawabnya ya. Babun. Terus dikasih panah jadinya apa? Nah, seperti itu ya. Kemudian apalagi kolamun misalnya, kolamun. Setelah dicari tahu di kamus, jamaknya sudah tahu. Nah, terus ditulis di sini apa seperti itu. Tuh, tapi diharokati juga ya. Diharokati ya, karena ini masih tahap awal, jadi harus diharokati. Kolam, babun, kolamun. Nah, nanti bentuk jamaknya apa? Itu juga diharokati. Ya, ditulis di buku, kemudian difoto. Ditulis di buku, kemudian difoto, nah, nanti dikirimkan ke saya. Ya, seperti itu. Jelas atau tidak? Silakan di sini, Ustaz. Ustaz, Ya, izin bertanya Ustaz. ya silahkan. Untuk mengetahui mufrad yang masuk ke dalam jamak taksir itu ciri-cirinya apa Ustaz? Nggak ada, Oh nggak ada ya? nggak ada. Harus hafal. Harus hafal. Bahkan ada kata, ya kadang ada kata yang bentuk mufradnya itu biasa. Contoh ya. Ini sudah belum ini? Sebelum ke sana ini sudah belum? Kalau sudah saya hapus. Biar saya bisa scroll. Sudah ini? Sudah digaris-garis? Sudah dikasih Ustaz. tanda? Nah, Sudah. baik ya. Sudah ya. SS nih, screenshot kalau misalnya ini. Kasih tanda nih, yang merah-merah ini, yang saya garis merah ini. Baik, sudah ya. Saya clear ya. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Nggak ada. Kita nggak bisa tahu. Ya, kita nggak bisa tahu. Bagaimana kita tahu kalau bentuk mufrad ini nanti dijamakkannya jamak apa namanya? Taksir. Jawabannya tidak tahu. Ya, kita tidak bisa tahu. Ya, bahkan ya ada kata yang kalau mufradnya itu biasa. Contoh ini kata ini. Ini kafirun. Kafirun ini bentuk jamaknya ini yang kita lihat di buku mudzakkar salim gitu ya. Tapi kalau di Al-Qur'an bentuk jamaknya ada 3. Ada 3. Kafirun bisa jadi kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu kan? Katakanlah wahai Muhammad ya, katakanlah wahai orang-orang kafir ya. Jadi Nabi suruh berkata kepada orang-orang kafir ini ketika diajak toleransi ya, diajak toleransi karena Nabi tidak mau untuk menyembah Tuhannya mereka gitu ya. Akhirnya turun surat Al-Kafirun bilang agama kamu, agama saya, agama saya. Karena Nabi sudah dimiliki baik hati sama istilahnya masyarakat itu sudah dibaik hati sama kaum kufar ya, kaum kafirin ya, agar apa? Agar mau menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Ya kalau misal nggak mau sehari sekali, wis setahun sekali wis, enggak sekali seumur hidup kamu nyembah Tuhan saya, nanti saya akan menyembah Tuhan kamu juga. Tapi Nabi mengatakan tidak bisa ya. Turun ayat ini kemudian dijelaskan dalam surat tersebut ya. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun. Seperti sampai selesai ya, lakum dinukum waliyadin. Itu jamak yang pertama kafirun. Dari kafirun menjadi kafiruna. Kemudian dalam Al-Qur'an di juz amma juga gitu ya. Itu kata kafirun dijamakkan menjadi kufar. Ya, jadi kufar. Ya. Jadi bentuk jamaknya ini bukan hanya jamak mudzakkar salim, tapi jamak taksir juga. Ya. Jadi kufar ya. Jadi kufar. Ini kufar ini juga jamak dari kafirun. Ya, kufarun ya. Contohnya dari surat Al-Mutaffifin ya, hal suwibal kufaru makanu yafalun. Apakah orang-orang yang kafir itu mereka akan
mendapatkan pahala dari apa yang mereka telah lakukan, gitu kan? Jawabannya tidak, ya. Kufar. Ya. Kemudian di dalam surat Abasa dijelaskan bahwasanya kafirun dijamakkan menjadi kata kafaroh. Ulaika humul kafarotul fajaroh. Ya, ulaikumul kafarotul fajaroh. Mereka lah orang-orang kafir yang berdosa. Nah, jadi bentuknya ada berapa? Ada 3. Ya, satu kata bentuk jamaknya ada 3. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak taksir, dan jamak taksirnya ada 2. Nah, ini khusus. Ini namanya kata yang khusus, ya. Dan ini pendalilannya dari mana? Dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taunya dari mana? Ya taunya kita belajar baca. Nah, nanti kita bisa hafal sendiri. Tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Seperti itu. Baik, ya. Jadi itu PR-nya. Ya, kita cukupkan. Ya, apa namanya pembahasannya sampai di sini karena untuk bab yang selanjutnya itu lumayan apa namanya? Lumayan agak bukan berat ya sebenarnya, tapi perlu pembahasan tersendiri, ya perlu jam tersendiri karena berpisah, sudah pembahasannya berbeda. Asmaul Khamsah, ya ini pembahasannya besok pertemuan Selasa depan insya Allah. Asmaul Khamsah, ya 5, ya isim yang 5, isim yang 5. Nah ini pembahasannya khusus ya karena panjang ya, jadi tidak bisa untuk dibahas sekarang. Ya untuk yang sekarang kita cukupkan. Sebelum ditutup ada pertanyaan atau tidak? Afwan Ustaz, Jadi, kan itu suruh ngelihat dari kamus ya. Ya. Terus cara ngeliatnya gimana? Maksudnya itu langsung jamak gitu, langsung ada. Enggak, diketikkan. Kan kamus ada kamus digital, ada kamus itu tuh. Ada kamus digital, ada kamus yang apa namanya? Yang buku ya. Kalau kamus yang buku bisa kelihatan. Kamus buku. Kalau kamus digital diketik saja. Diketik ini, diketik mufradnya. Ya, misal mana tadi soalnya ya? Ini ya. Nah, misal di sini ada kata babun. Nah, ini ada kata babun. Ya. Nah, diketik saja di kamus digital itu. Di Play Store itu banyak kamus. Tinggal dipilih. Ya, bisa Al-Mahani, bisa apa lagi ya? Kamus Arab Indonesia itu bebas. Itu banyak. Nanti tinggal diketik saja. Babun, nggak perlu pakai harokat. Nanti keluar sendiri jamaknya. Nanti keluar. Kalau pakai kamus repot ya Ustadz. Ya, kalau Kan mau usaha lebih keras boleh pakai kamus. Tapi kalau pakai kamus ini maksudnya kamus yang buku itu kan maksudnya harus bolak-balik halaman gitu kan. Ya nggak apa-apa, boleh. Tapi harus bolak-balik halaman nyarinya gitu kan. Kalau pakai kamus digital kan ketik-ketik keluar, maksudnya gitu. Karena sekarang sudah ada kamus yang digital. Tapi ya terserah, yang penting dikerjakan. Yang penting selesai, yang penting dikerjakan. Kamus yang di HP maksudnya ya? Bisa di HP, bisa lewat Google. Ya, intinya sekarang kan teknologi banyak, Bu. Syukron Ustaz. Nah, Mbak Yakom. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah ya? Sudah jelas semua? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, selesai. Berarti ya, jangan dibawa terlalu pusing ya. Relax saja belajarnya. Yang ngantuk-ngantuk bisa istirahat, PR-nya dikerjakan besok, ya. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting dikerjakan sebelum pertemuan Nahwu yang akan datang. Sebelum Selasa depan, berarti kan seminggu kan, 1 pekan insya Allah selesai. Insya Allah selesai 1 pekan itu. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Nah, Mbak Yakom.